Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan masih melanjutkan kajian kita terkait dengan ilmu waris yang ada di dalam Islam. Sudah beberapa waktu yang lalu kita telah mentuntaskan beberapa bab yang terkait dengan bagaimana Islam mengatur ketika seorang meninggal dunia, dia meninggalkan harta, maka hartanya menjadi warisan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para ahli warisnya. Hari ini insyaallah kita akan masih melanjutkan tema terkait dengan waris. Kalau ada seorang meninggal dunia, dia punya harta, tinggalin bande, kagak ada ahli warisnya. Ini hartanya mau dikemanain? Ya, mau dikasih ke siapa nih? Sementara kerabat ahli warisnya enggak ada. Padahal kita sudah belajar bahwa yang namanya warisan itu hukumnya wajib dibagi pada saat rukun dan syaratnya terpenuhi. Di antara rukunnya apa? Ada al-muwarris, ada pewaris. Jadi yang namanya rukun waris itu, yang pertama ada al-muwarris, ada pewaris yang punya harta. Kemudian ada al-waris, ada ahli warisnya. Kemudian yang terakhir apa? Al-maurus, ada hartanya. Ya, pewaris ada, ahli warisnya banyak, bandeknya kagak ada. Yang mau dibagi apaan? Ya. Sehingga kalau nggak ada yang dibagi, yang nggak ada warisannya. Atau ada seorang meninggal dunia, tinggalkan harta 2 miliar. Anak-anaknya seneng. Ustadz, ke rumah saya yuk, ngapain ngitung warisan? Bapak saya meninggal udah seminggu yang lalu, ninggalin harta warisan 2 miliar. Pada senang anak-anaknya. Ketika musyawarah dihitung ternyata bapaknya punya utang 2,5 miliar. Ya, kan nggak jadi itu. Kenapa? Karena uang 2 miliar itu tidak bisa dibagi sebagai harta warisan kecuali apa? Kecuali dia tunaikan dulu hutangnya. Min ba'di wasiyah yusi biha audain. Harta warisan itu adalah harta yang tersisa dari milik si mayit ketika kalau dia punya wasiat, wasiatnya ditunaikan. Kalau dia punya utang, utang dibayarin. Dia punya hutang 2,5 miliar, hartanya 2 miliar. Nggak bisa dibagi dulu, bayar utang kumaha engke, kumaha engke. Ya engke kumaha, kata orang Sunda begitu tuh. Ya, urusan utang gimana? Gimana entar aja dah, gimana entar gimana? Ya, kalau ternyata hutang nggak dibayarin sama ahli warisnya, padahal ahli waris itu wajib hukumnya membayarkan hutang si mayit ketika si mayit meninggal dunia, dia meninggalkan harta belum jadi warisan, kecuali harta itu dikeluarkan kalau ada wasiatnya, kalau ada hutangnya. Jadi 2 miliar, hutangnya 2,5 miliar, ya nggak bisa tos-tosan udah. Ya, 500 jutanya itu harus dibayar, ya, jadi hutangnya si mayit. Nggak bisa dibagi dulu, ntar kita bayar utang gimana ntar aja, nggak bisa. Karena harta yang masih belum dimurnikan, ya, dari kepemilikan orang lain, hartanya kudu halal dan legal. Ya, hartanya juga harus dikeluarkan kalau ada wasiat dan hutang-hutangnya. Kalau ada sisa itulah yang menjadi harta warisan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan bagi harta itu kepada ahli waris ketika seorang pewaris meninggal dunia. Kemarin kita sudah bahas tuh Bang, harta tak bertuan. Ketika seorang meninggal dunia, punya harta, pemiliknya kan nggak ada. Antum sekarang masih hidup nih, punya harta antum, berhak kita memanfaatkan harta apa saja tanpa izin siapapun, karena itu bandek kita. Tapi begitu yang punya harta meninggal dunia,
harta yang ditinggalkan nggak ada pemiliknya. Kalau nggak ada pemiliknya bahaya. Kenapa bahaya? Didiemin aja. Berpotensi orang menggunakan harta yang tidak ada tuannya dengan cara-cara yang tidak halal. Ya, kenapa? Orang belum ada pemiliknya, belum ditentukan siapa ahli warisnya, berapa sahamnya, berapa bagiannya. Ya, maka kalau ada orang yang suka menunda-nunda bagi harta warisan, dia musyawarah membagi saham masing-masing ahli waris juga enggak. Harta itu kan termasuk harta haram itu. Kenapa disebut dengan harta haram? Kita nggak khawatir apa? Kita pakai tuh bande, kita pakai tuh harta yang pemiliknya kagak jelas, hak kita nggak tahu. Walaupun kita adalah anak daripada seorang ayah yang meninggal dunia. Lah kebon babe kita bang, itu tumbuh pohon durennya lagi berbuah. Ya, warisan belum dibagi-bagi. Boleh nggak kira-kira buah durennya dibagi-bagi sama ahli waris, boleh nggak? Dimakan boleh nggak? Nggak boleh, kecuali dia kudu menentukan dulu berapa jatah masing-masing ahli waris. Ya, pohon itu ada di areal yang mana? Ya, kalau ternyata sudah disepakati bahwasannya hak masing-masing sudah diketahui, karena ini menyangkut harta yang termasuk properti, kan susah ya untuk dibagi-bagi, diangkat-angkat, dipindah-pindah susah. Maka di atas kertas tuh ditulis, ya, misalnya dibagi si fulan si fulanah berapa meter gitu, bagiannya yang mana, khusus untuk pohon duren, sementara ya tanahnya kita ketahui sahamnya, hasilnya di antara tanah itu kita bagi-bagi aja dah. Nah, itu benar. Kalau ada tanah kebon yang itu ditinggalkan wafat oleh pemiliknya, ahli warisnya nggak pernah ngomongin berapa hak masing-masing ahli waris, itu pohon yang tumbuh, pohon duren yang begitu lebat buahnya, nggak bisa dikuasai sama satu atau beberapa orang ahli waris. Sekalipun baik daripada mubazir ustadz yang makan codot, yang makan bajing katanya, ya tetap nggak boleh. Sama seperti antum punya rumah, sebelah rumah kosong, dia punya lahan ya depan rumahnya tanah yang bisa dikelola, kita nggak pakai izin, tiba-tiba kita cangkul tuh tanah, kita tanemin pohon singkong, pohon cabe, kagak boleh, harus izin sama pemiliknya. Nah, sementara harta yang tidak bertuan, nggak ada pemiliknya, nggak boleh kita cawi-cawi, nggak boleh. Ya, kita manfaatkan nggak boleh. Kenapa? Kecuali ditentukan siapa tuannya, siapa pemiliknya, berapa hak di antara masing-masing ahli waris. Hak itulah yang diambil, dimanfaatkan menjadi harta warisan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang kan nggak sampai pemahamannya sampai di situ. Ya, abangnya pada kaya, yang bontot susah, biarin aja tinggal di rumah dah situ, biarin dia belum punya rumah katanya. Ya, padahal ngomongin warisan aja belum, bagaimana mungkin dia bisa mengikhlaskan sesuatu yang memang belum sempurna dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hukumnya, dengan ketetapannya dibagi oleh Allah masing-masing ahli waris itu. Ya. Nah, cuma sekarang jadi masalah begini. Ada seorang meninggal dunia, ahli warisnya nggak ada, tapi dia punya bandenya bejibun, tanah segambreng, bande bejibun. Coba itu, ya seabrek-abrek itu harta dia punya. Ini kemana nih mau dibagikannya itu? Ya, nanti kita lihat bagaimana petunjuk para ulama menyangkut masalah ada orang yang dia meninggalkan harta, dia wafat, sementara ahli warisnya kagak ada. Ya, nah, ada kerabat yang namanya zawil arham, orang-orang yang punya hubungan kekerabatan secara kerahiman. Ya, dia sebenarnya kerabat, bahkan dekat, tapi ternyata bukan ahli waris kita. Di mana ulama mendefinisikan status kedudukan kerabat sebagai zawil arham adalah setiap kerabat pewaris ya yang tidak termasuk sebagai ahli waris. Baik kedudukannya sebagai ashabul furud, orang-orang yang Allah tetapkan bagiannya dalam Al-Quran, yang dapat 1/6, 1/8, 1/4, setengah, 1/3, 2/3, itu namanya ashabul furud. Termasuk juga dia juga bukan sebagai ahli waris asabah yang mendapatkan bagian sisa warisan.
Nah, ini disebut dengan kerabat yang namanya zawil arham. Siapa diantaranya yang namanya zawil arham ini? Ya, kalau ada seorang meninggal dunia masih punya ibu, ibunya ahli waris bukan? Ibunya si mayit ahli waris bukan? Pak, seorang meninggal dunia masih punya orang tua nih, emaknya dia tinggal masih hidup, emaknya ahli waris bukan? Ahli waris, emaknya itu ahli waris. Ya, wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus. Bagi orang tua dapat masing-masing, ayah ibu dapat 1/6 kalau yang meninggal punya anak. Berarti kalau ada seorang meninggal dunia, emaknya masih hidup, maksudnya emaknya itu emak yang melahirkan dia dalam rahim, ya, dalam kandungan seorang wanita, brojol dia emaknya itu. Ya, maka si emaknya ini ahli waris. Tapi yang berhubungan dengan emak kita, ada kerabat yang bukan ahli waris kita, dia termasuk zawil arham. Siapa diantaranya? Pertama adalah, ya, kakek dari jalur ibu. Ingat, kita sudah pernah nyentil-nyentil kemarin nih. Ya, kalau masih pada ingat, masih panas kupingnya, mudah-mudahan. Ya, jadi kakek dari jalur ibu bukan ahli waris kita tuh, Bang. Dia zawil arham. Ya, siapa lagi? Jalur saudara laki-lakinya ibu, paman. Jadi emak kita punya saudara laki-laki, encang-encing, tapi laki-laki. Ya, paman kita itu. Ya, ini berarti kalau ada paman dari jalur ibu, dia bukan termasuk ahli waris. Tapi dekat nggak? Oh, dekat banget kita sama saudara emak kita. Ya, encang-encing kita dekat. Tapi dari jalur ibu ternyata bukan ahli waris kalau kita meninggal dunia. Ya. Yang kedua adalah jalur bibi. Bibi ini saudara perempuannya ibu. Ya enggak? Saya enggak tahu tuh, encang-encing itu sebutan kayak paman sama uwa ya. Bener enggak? Kalau di Sunda tuh ada uwa sama mamang. Kalau uwa yang paling tua, mamang adenya uwa. Ya, kalau yang perempuan mungkin encang-encing juga aja, sama ya? Ya sama ya. Encang-encing mau laki mau perempuan dari jalur emak, dia bukan ahli waris kita. Ya. Seorang meninggal dunia punya ayah, ayahnya ahli waris bukan? Iya dong, emaknya dapat, babenya juga dapat. Bahkan kakek daripada jalur ayah itu ahli waris juga. Tapi kadangkala ahli waris daripada jalur kakek ini nggak dapat warisan kalau si mayit meninggal dunia, babenya masih hidup. Sehingga si kakek nggak bisa dapetin warisan gara-gara apa? Gara-gara babenya masih ada. Karena hubungan kedekatan antara kakek sama ayah kepada si mayit deketan ayah ketimbang kakek. Kalau kita tarik garis kerabat gitu ya, maka yang dekat menghalangi yang jauh. Nah, dari jalur ayah siapa yang bukan termasuk ahli waris adalah bibi. Ya, saudara perempuannya ayah kita. Itu bukan ahli waris. Ya. Ini termasuk nih. Jadi ini yang disebut dengan zawil arham. Sekarang kalau dari jalur ukhuwah, dari saudara perempuan itu ahli waris kita, baik yang sekandung, yang seibu saja, yang seayah saja. Tapi kalau dia punya anak, itu keponakannya si mayit, anaknya laki maupun perempuan, jadi keponakannya, maka keponakan dari saudara perempuan bukan ahli waris kita. Itu zawil arham namanya. Ya. Nah, saudara laki punya anak, anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki, itu keponakan laki dari saudara laki, ahli waris kita. Karena anaknya perempuan, maka keponakan perempuan dari saudara laki bukan termasuk ahli waris kita. Dia zawil arham. Yang berikutnya dari jalur anak, jalur farok ya. Antum punya anak perempuan, dia punya keturunan karena menikah. Menikah dengan seorang laki-laki jadi suaminya, dia punya anak, maka cucu laki, cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris kita. Dia disebut dengan zawil arham, kerabat non ahli waris yang nggak dapat warisan. Tapi masalahnya unik, seorang meninggal dunia bandeknya banyak. Dia nggak punya ahli waris, tapi kerabat ahli waris, non ahli waris banyak. Kerabat yang bukan ahli waris banyak itu. Apakah kerabat yang bukan ahli waris berhak atas harta warisan itu?
Kalau berhak ngitungnya gimana? Karena nggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, kalaupun ada haditsun nabawi terkait dengan kedudukan zawil arham, terjadi beberapa riwayat yang menyisakan khilaf di tengah-tengah ulama. Ya, antum punya saudara ini, sama punya tetangga, yang antum kasih kebaikan yang paling utama siapa? Tetangga dulu apa saudara dulu? Saudara. Ya, antum kaya nih, punya harta, hartanya dapat jadi objek zakat. Seorang wanita yang namanya Zainab itu wanita kaya, punya suami namanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Zainab nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau ada istri yang kaya, dia punya bandek, bayar zakat, boleh nggak zakatnya untuk suaminya yang miskin? Jadi suami miskin itu maksudnya suami yang tidak punya penghasilan, suami yang tidak mampu menafkahi, ya, kewajibannya tidak tercover gitu, suaminya ini masuk kategori mustahik, kalau nggak fakir dia miskin. Ada bini-bini kaya, masya Allah, ya, ada suami nikah sama perempuan, perempuan ini kaya, hartanya 7 turunan kagak habis. Sementara yang laki nikah cuma modal ganteng doang, ya, modalnya ganteng, dia dengkul sama kolor doang dibawa. Ya enggak? Suatu ketika miskinnya ini masih berlanjut. Istri yang kaya nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau ada bini kaya ngasih zakat buat suaminya miskin boleh enggak? Intinya begini, istri boleh enggak ngasih zakat buat suaminya yang miskin? Kata Nabi, naam, boleh. Laha ajran, dapat tuh orang 2 pahala, bininya dapat 2 pahala. Pahala karena bayar zakatnya, pahala karena mendahulukan, ya, ajrul qorobah, ya, al qorobah, ada orang dekat yang mendapatkan kebaikan. Makanya aneh gitu ya, kalau kita berbaik-baik sama orang, sama saudara kita pelit. Ya, kalau sama temen mah raktir melulu, ya enggak? Sama anak bini pelitnya kubun-ubun. Ya, ada anak tukang cilok lewat, beh beliin cilok, beh nggak dikasih. Ya, padahal kalau sama temennya di kantor, dia mulu yang bayar traktiran makannya. Ya nggak mungkin, apalagi ada saudara yang terlantar. Ya, dia mustahik, nggak dibiayai nafkah hidupnya, dia boleh kita kasih zakat, kita kasih hadiah paling utama ketimbang orang lain. Ya, alasannya apa? Itulah nikmat nasab. Ya, hubungan kekerabatan tuh nikmat. Antum meninggal dunia, paling sebulan 2 bulan diinget. Kalau nggak ada yang kenal, nama kita cuma ditanya, lah ngapa emang si Fulan meninggal? Gitu doang, orang nggak akrab kan begitu. Ada bendera kuning bang di gang lu bang, itu si Fulan meninggal, lah ngapa emang matinya? Paling begitu yang orang kagak kenal. Kalau ada orang yang kenal, ya paling-paling dikenang sebulan 3 bulan. Gue inget sama si Fulan dulu mancing bareng katanya. Ya, dapat ikan gede banget tuh, pancingan ketarik dia nyemplung, ya, ke kolam, pada ketawa gitu. Tapi ntar 3 bulan doang tuh nama si mayit dikenang. Bulan ke-4, ke-5 sampai berapa tahun nama kita udah hilang udah. Ya, saya pribadi nggak mau begitu. Ya, kalau harimau tinggalkan belang, gajah tinggalkan gading, minimal manusia dikenang karena karyanya, karena ilmunya. Dikenang, didoain terus. Yang namanya ulama-ulama min madzahibil arba'ah, gak pernah mimpi namanya disebut, tapi disebut oleh kita Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Ya, disebut-sebut namanya. Belum lagi sahabat Rasulullah disebut-sebut namanya. Seakan-akan mereka masih hidup di tengah-tengah kita nih kaum muslimin. Ya, ini kalau bicara kematian. Makanya saudara yang paling banyak mengingat kita. Ngirim doa, sampaikan kebaikan. Kalau ada harta, hartanya sodakohin, kirimin pahalanya buat kerabatnya. Orang lain mah belum tentu, ya. Karenanya kalau kita punya kebaikan, paling utama itu adalah kerabat kita ketimbang orang lain. Ini pun jadi pertimbangan ulama. Nah, ketika ada seorang meninggal dunia, dia meninggalkan dzawil arham, nggak punya kerabat ahli waris. Ini bandeknya mau dikemanain? Terjadi khilaf di tengah-tengah ulama, Pak. Ini kalau saya ngajar fikih harus adil supaya kita nggak berantem, ya.
Kita saling menghormati pendapat yang diambil oleh saudara kita yang pendapat itu nggak sama kita. Khilafiyah, perbedaan pendapat ulama sampai kiamat terjadi. Kenapa? Kita manusia, ya, bukan hewan, ya. Kita manusia, berpikirnya dinamis, pasti terjadi perbedaan. Dan perbedaan itu nikmat sebenarnya. Ulama terjadi perbedaan pendapat untuk memudahkan kita untuk ibadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, khilafiyah sunnah terjadi sampai hari kiamat. Ukhuwah Islamiyah wajib dipelihara sampai hari kiamat juga. Makanya dalam kajian-kajian fikih, ya, ustadz-ustadz kita kudu adil dia menyampaikan beberapa pendapat ulama. Kenapa? Karena jamaah kita ini majemuk, ya, heterogen gitu ya. Artinya dari mana-mana basicnya itu datang kemari, apalagi masjid kita di pinggir jalan transit, orang datang gitu. Ya, nah ini beberapa pendapat ulama terkait dengan kedudukan dzawil arham. Para ulama memang sepakat bahwa dzawil arham itu adalah kerabat bukan ahli waris, pasti nggak dapat warisan. Tapi dalam kasus di mana seorang meninggal dunia, ditinggalkan harta, ahli waris dia kagak punya, tapi dia punya kerabat yang bukan ahli waris, apakah boleh dia nerima? Ini pendapat pertama. Zawil arham atau para kerabat tidak berhak mendapatkan waris. Ya, ulama yang mengatakan itu punya hujah. Pendapatnya apa? Bila harta waris enggak ada ashabul furud, penerima asobah juga enggak ada yang ngambil, maka harta yang ditinggalkan si mayit enggak punya ahli waris, walaupun dia punya kerabat, yang lebih berhak tuh kaum muslimin. Harta itu mesti diwakafkan, dikasih kepada baitul mal negara. Sekarang kita punya baitul mal nggak? Ada baitul mal kita? Nggak ada ya. Paling kalaupun kita mengkiaskan Basnas itu sebagai baitul mal, Basnas kan nggak ngurusin banyak harta ya. Yang namanya baitul mal punya negara di masa Rasulullah dan para khalifah itu ngurusin banyak harta yang didapat dari jizyah, ya, dari doribah, ya, dari pajak-pajak, kemudian juga ada al-usyr, 1/10 pajak perdagangan. Jadi kalau orang kafir masuk ke wilayah kita ada pajaknya. Kenapa dipajakin? Karena kita kalau masuk wilayah dia dipajakin juga. Ya, ada harta ghanimah, ya, harta rampasan perang, ada harta pejabat yang tidak halal diambil sama negara, hartanya orang murtad diambil sama negara lewat baitul mal. Kita nggak ada yang begitu. Kalaupun dikiaskan baitul mal itu semisal dengan Basnas, maka boleh saja harta si mayit, kata pendapat pertama, serahin aja itu kepada lembaga-lembaga wakaf, ya. Itu yang kemudian harta si mayit dimanfaatkan menjadi milik kaum muslimin. Alasannya apa? Ada dalil, ya. Nah, diantara pendapat pertama ini ada ulama daripada kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diantaranya siapa? Zaid bin Thabit, ya, Said ibn Musayyad, ya, Said ibn Jubair radhiyallahu taala anhum, ya, dan juga termasuk diaminkan oleh sebagian ulama fikih. Siapa diantaranya? Al Imam Malik rahimahullah dengan Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi dua tuh, Imam Malik dengan Imam Syafi'i mengambil pendapat yang ketika seorang meninggal dunia dia nggak punya ahli waris, walaupun punya kerabat banyak yang bukan ahli waris, mereka mah kagak berhak, yang berhak mah kaum muslimin. Karena hartanya nggak bertuan, tadi yang saya bilang tadi, hartanya nggak bertuan, ahli warisnya sebagai tuannya kagak ada, ya kembali kepada Allah. Dan harta yang nggak ada tuannya itu adalah milik umum. Contoh, antum nemu duit di masjid, orang kan warawiri, ya nggak? Warawiri siapa aja orang masuk masjid keluar masjid kan, nemu duit 100.000, ya, kalau mau diumumin juga boleh, ya, 100.000-an yang ditemukan nggak ada tanda yang khusus. Kenapa? Karena uang 100.000-an satu dengan yang lain, ya, orang punya sama semua gambarnya, sehingga kalau nggak ditemukan siapa pemiliknya jadi milik Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Itu rezeki bagi orang yang nemu. Ya, jangan takut, wah ini mah orang buang sial nih, ya, ntar gua kena tumbal, biasa begitu tuh. Kasih saya aja kalau nggak mau, ya.
Nah itu jadi milik dia yang nemu. Kenapa? Tempatnya umum. Antum misalnya lagi jalan ke pasar, ya, nemu harta yang memang itu bandek, nggak ada cirinya, nggak ada pemiliknya, susah nyarinya. Buat kita tuh itu halal. Tapi kalau nemu duitnya di kamar temen, bukan nemu. Ustadz, aneh di kamar temen nemu duit 200.000, itu bukan nemu bang, lu nyolong. Ya orang pemiliknya kan tahu yang punya kamar siapa, temen ente bilang nemu duit di kamar temen, ya nggak boleh. Ya, nah jadi harta yang tidak bertuan tadi, siapa tuannya? Kan ahli waris, karena ahli warisnya nggak ada, gitu kan? Dia jadi milik umum, kaidahnya begitu. Ya kaidahnya begitu, jadi milik umum, jadi milik kaum muslimin. Ya, nah ini ada hadis nih, ketika Rasulullah pernah ditanya tentang al-ammah wal khalah, tentang bibi dari jalur ayah maupun daripada jalur ibu. Ya, ammatun wa khalatun. Jadi al-ammah ini adalah bibi dari jalur ayah. Wal khalah, al-khalah ini adalah bibi daripada jalur ibu. Apa kata Nabi? Ya, ketika malaikat Jibril menginformasikan bagaimana kedudukan bibi dari ayah maupun bibi dari ibu, apa kata Nabi? La mirasa lahuma. Keduanya nggak dapat warisan. Maka dalil ini dijadikan hujjah, argumentasi fikihnya ulama pertama. Kalau nggak ada orang punya ahli waris, sekalipun kerabatnya bejibun tapi bukan ahli waris, yang berhak kaum muslimin. Ini pendapat pertama. Sementara pendapat yang kedua adalah orang yang termasuk kerabat yang disebut non ahli waris. Ternyata satu kasus ketika ada seorang meninggal dunia, dia tidak punya ahli waris, maka kerabat non ahli waris berhak menerima harta warisan. Ya, alasannya apa ini? Coba kita lihat. Pendapat ini ternyata pendapat jumhurul ulama, ya, min ashabi Rasulillah, dari sebagian sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antaranya? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, termasuk juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ya, dan pendapat-pendapat daripada ashabnya Rasulullah ini, sahabat-sahabat Rasulullah sebagian besar, dan ini pendapat mayoritas, diaminkan oleh dua ulama fikih, Al-Imam Abu Hanifah dengan Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ya, dan pendapat ini bukan ecek-ecek juga, ada dalil juga. Apa dalilnya nih? Surat Al-Anfal ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ternyata kita berhubungan, bertetangga, ya, bergaul di masyarakat itu ada kedudukan kerabat dan orang lain. Allah memisahkan tuh, faulaika minkum, ketika kita berhubungan kerabat dengan si mayit ketimbang tetangga orang lain. Wa ulul arham, hubungan kerahiman, zawil arham, ba'duhum aula bi ba'din, ternyata kedudukannya lebih berhak ketimbang yang bukan kerabat, tetangga orang lain. Ya, di dalam kitabullah diatur, karenanya kalau ada seorang meninggal dunia, dia meninggalkan harta nggak punya ahli waris, kerabat yang bukan ahli waris bisa dapat warisan. Ya, berdasarkan ayat ini nih, ya. Ditambah juga ketika ada seorang sahabat yang namanya Thabit bin Ad-Dahdah. Thabit bin Ad-Dahdah ini meninggal dunia, ya, pada saat terjadi Rasulullah SAW masih hidup. Wa kana Thabitun ghariban la yu'rafu man huwa. Sayangnya Thabit bin Dahdah ini enggak dikenal, gharib. Kalau dalam kaidah ilmu ulumul hadis ada perawi majhul. Majhul itu enggak dikenal, enggak diketahui. Nah, ini orang nasabnya kagak jelas. Ya, la yu'rafu man huwa, siapa dia? Biasa kan orang Arab tuh punya nasab, masya Allah, ya, ada sertifikat sekarang tuh. Ya, babenya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa,
sampai berapa keturunan jelas. Ini ada orang di masa Rasulullah, Thabit bin Dahdah, yang meninggal nasabnya kagak tahu siapa ini orang, ini kerabatnya siapa ini, gitu kira-kira ya. Makanya Rasulullah faqala sallallahu alaihi wasallam li Asim ibn Adi, beliau kemudian bersabda kepada Asim ibn Adi, nanya, hal ta'rifuna lahu fikum nasaban, kalian tahu enggak kira-kira nasab orang ini siapa? Qala la ya Rasulullah, enggak tahu kita. Ya, tapi ada informasi, fada'a ibna ukhtihi. Ya, ternyata ada anak laki-laki dari saudara perempuannya Thabit bin Dahdah, yang namanya siapa? Aba Lubabah ibn Abdul Munzir. Jadi Abu Lubabah bin Abdul Munzir itu ternyata keponakan laki-laki dari saudara perempuannya Thabit bin Dahdah ini. Ahli waris bukan? Bukan ya, keponakan dari saudara perempuan bukan ahli waris. Nabi ternyata membagi fa'tahu mirathahu. Ya, justru Rasulullah memberikan harta warisan itu peninggalan Thabit kepada Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Ya, padahal dia bukan ahli waris, karena kerabatnya kagak tahu, nggak jelas, nggak ada, ya buat dia udah. Ya menang banyak, ya menang banyak sendirian doang. Ya. Nah, kelompok kedua ini, di pendapat jumhur itu menyanggah kalau ada ulama pertama yang menyatakan bahwa Nabi tidak memberikan warisan kepada al-ammah, ya al-ammah wal khalah, bibi daripada jalur ayah dan jalur ibu, itu ternyata hadis itu ada gitu kan sebelum ayat Quran surat Al-Anfal ayat 75 turun. Ya kan, kaidah tentang hujah dalil itu kan tergantung yang turun belakangan, Pak. Ada namanya hadis nasakh wa mansukh. Ada yang tahu nggak? Contoh hadis nasakh wa mansukh apa contohnya? Ada contohnya tuh. Inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Itu hadis pertama. Hadis yang terakhir fazuruha. Sekarang mah ziarah kubur sono pada gitu. Jadi yang larangannya nggak berlaku. Ya, dan hadis tentang Nabi tidak memberikan waris kepada bibi itu ternyata lebih dulu ada sebelum ayat surat Al-Anfal ayat 75 tadi turun. Maka dalil yang dipakai bukan yang duluan tapi yang belakangan. Ini kata ulama pendapat yang kedua. Ya, jadi ternyata kerabat yang bukan ahli waris itu bisa mendapatkan warisan kalau ahli waris kita nggak ada. Bukan kasih orang lain, yang berhak itu kerabat. Kenapa? Tetangga punya ada 3 macam. Antum bertetangga sama orang kafir, orang musyrik, non muslim, dia punya satu hak tetangga. Rumahnya nggak boleh kita kepo-kepoin, nggak boleh diintipin, iseng, nggak boleh diganggu. Ada pohon mangga berbuah di halamannya, nggak boleh kita colong. Tapi kalau tuh pohon mangga menjorok ke jalanan dan buahnya itu ternyata lebih banyak ke jalanan, ngambil kita nggak izin boleh, karena bukan nyolong, itu hak kita. Ojol lewat tiba-tiba ketiban sama mangga sisa makanan codot semalam, ya kepluk gitu kan. Ya belum lagi kalau cerita tetangga lewat yang kepleset sama mangga bonyok, ya sehingga apa, yang menjorok keluar rumah itu hak jalan, Pak. Antum kalau nemuin orang nyodok-nyodokin rambutan, nyodok-nyodokin mangga kita yang menjorok keluar, jangan dimarahin, ambil aja bang yang banyak gitu, karena hak dia. Ya, kecuali itu pohon numbuhnya di halaman si tetangga, kagak boleh itu kita ambil. Satu. Yang kedua, tetangga muslim punya 2 hak. Dia tetangga juga, dia muslim juga. Kalau tuh muslim meninggal, antum wajib ya menyerahkan hak dia sampai dikuburin. Kalau ngundang datang, kalau nggak ada uzur. Lagi bersin doain, kalau sakit jenguk, dijenguk, hak dia itu. Ya. Nah, ada yang ketiga, udah tetangga, dia muslim, saudara kita, kerabat, Bang. Sebelah tuh encang-encing, kadang ponakan kita. Ya. Nah, itu dapat ada 3 hak, hak tetangga, hak muslim, hak saudara. Kalau kita punya kebaikan duluan dia. Nih pendapat yang kedua nih. Ya, saya termasuk pakai yang pendapat yang kedua ini. Ya, karena hartanya jangan sampai disia-siakan gitu ya. Karena belum adanya Baitul Mal, kita pakai
ditambah kerabat yang bukan ahli waris, ternyata banyak yang susah juga, lebih berhak kan. Ya. Nah, cuma masalahnya cara baginya gimana? Kita tahu nih, tuh harta kalau kepada ahli waris kan kita tahu bagian-bagiannya. Kalau kepada yang bukan ahli waris gimana ngitungnya? Nah, di sini saya cuma ngajuin dua doang nih, dua pendapat. Kalau diterusin yang ketiga ngebul pala kita. Ya. Pendapat pertama, cara ngitungnya menurut ahlur rahmi. Semua kerabat tanpa memandang laki dan perempuan, tanpa membedakan kerabat dekat maupun jauh, dia bukan ahli waris, dapat harta dibagi rata semuanya. Jadi kalau seorang meninggal dunia, dia punya harta, ahli waris yang nggak ada, kerabat yang bukan ahli waris banyak, bagi rata aja udah. Ini pendapat yang pertama paling gampang. Cuma masalahnya pendapat ini, ya sebelum kita lihat pendapat ulama yang menyanggah ya, ketika seorang wafat meninggalkan seorang cucu perempuan dari anak perempuan, bukan ahli waris ya, keponakan perempuan dari saudara perempuan, bukan ahli waris lagi, saudara perempuan ayah, ammah tadi, saudara perempuan ibu, ya, al-khalah, ya, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu, saudara seibu punya anak, ya, itu bukan ahli waris kita. Nah, ketika seorang meninggal dunia, punya 5 kerabat ini, bagi rata semuanya, Pak. Kalau hartanya 1 miliar, sarang berapa itu? 200 jutaan, bagi rata. Ini kata pendapat cara baginya ahlur rahmi paling gampang. Ya. Yang kedua, ya, nanti pendapat ada lagi nih pendapat ulama. Cuma masalahnya pendapat pertama ini enggak masyhur, ghairu masyhur. Dia enggak masyhur pendapatnya. Bahkan ada ulama yang menolaknya. Alasannya apa? Itu menentang kaidah-kaidah perhitungan waris. Ya lagi kalau misalnya dihitung juga bagaimana cara ngitungnya? Orang kagak diatur, dia bukan ahli waris, kan gitu. Ya, ini pendapat pertama nih. Pendapat yang kedua, ini pendapat menurut ahlu tanzil. Ada kerabat yang bukan ahli waris, lihat yang pokok sebagai ahli warisnya. Contoh, cucu perempuan dari anak perempuan, berarti dia mendapatkan bagian anak perempuan. Keponakan laki-laki dari saudara perempuan, dapatnya laki apa perempuan? Hah? Lihat yang pokok. Yang pokok kan saudara perempuan, dia punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya ini keponakan laki-laki dari saudara perempuan, dia mendapatkan jatah laki atau jatah perempuan? Jatah perempuan. Walaupun dia laki-laki, kenapa? Karena ahlu tanzil. Dia melihat yang usulnya yang mana, dia anaknya siapa ini, gitu kira-kira. Sama keponakan perempuan dari saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah itu laki-laki, ya. Keponakan perempuan jatahnya jatah laki-laki, tapi masalahnya dapat apa enggak? Karena melihat ahlu tanzil ini. Coba kalau seandainya anak perempuan cuma sendirian, dapat berapa kemarin? Dapat setengah bagian. Ya, an-nisf, dapat nisfu. Dapat setengah bagian. Ya. Nah, keponakan laki dari saudara perempuan sekandung yang dikasih adalah dianggap dia hak saudara sekandung perempuan. Saudara perempuan itu ashabul furud, tapi kalau si mayit punya anak, dia jadi asobah. Dapatin sisa, hartanya 1, diambil separuh, tinggal berapa? Tinggal berapa? Tinggal separuh, dapat sisa separuh sebagai asobah. Nah, keponakan perempuan dari saudara laki-laki seayah, dia bagiannya laki-laki, tapi masalahnya pongkolnya siapa? Oh, saudara laki-laki seayah. Kedudukan saudara kandung perempuan ketika jadi asobah nggak bisa bagi-bagi sama jalur yang lain, sehingga kedudukan keponakan perempuan dari saudara laki-laki seayah, dia mahjub, nggak dapat warisan. Ya, udah habis sudah. Ya, sisanya diambil semua. Apa keponakan laki dari saudara perempuan sekandung sebagai asobah. Jelas nih. Ya. Nah, sekarang kita gimana nih? Ada 2 pendapat ini. Yang satu bilang bagi rate aja, yang satu bilang ngikutin turunannya. Ini anaknya siapa ini? Kedudukannya sebagai ahli waris sebagai apa? Pusing kita. Ustadz, aneh ngambil pendapat yang pertama aja, boleh, nggak ada masalah. Sekalipun ada sebagian ulama menolaknya, mendoifkannya. Kenapa? Yang namanya hasil ijtihad nggak ada dosa selama ulama masih berbeda pendapat. Mohon maaf, di sini subuhnya kunut nggak? Subuhnya kunut? Kunut ya. Kalau di Kuba
Kunut apa enggak subuhnya? Enggak. Kunut juga. Ada nggak masjid yang nggak kunut subuhnya? Misalnya ada, gitu ya. Nah, yang kunut nggak bisa nyalain yang nggak kunut. Yang nggak kunut jangan membitah-bitahkan yang kunut. Kenapa? Antum mau ambil pendapatnya, silakan yang mana. Misalnya ada dua warga mau ke masjid kita ini berdebat masalah hukum kunut. Ya, ternyata sampai di masjid udah terjadi perdebatan, dia nggak jadi imam, jadi makmum doang. Ya ngapain ribut? Ya jadi makmum mah tergantung siapanya. Imamnya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk dipatuhi. Kalau imamnya kunut, kita yang nggak kunut, angkat tangan aminin. Ya, kalau imamnya kagak kunut, antum yang kunut jangan coba-coba sendirian. Keteter, ya, doanya masih panjang, imam udah sujud. Ya, atau sengaja telat. Gue telat aja dah 1 rakaat biar jadi masbuk supaya gue kunut sendirian. Ya sayang, kita nggak dapat. Yang namanya sholat berjamaah itu sholatnya di masjid, ya, berjamaah ma'al imam, bersama imam rawatib, dari takbiratul ihram sampai salam. Itu yang dapat 27 derajat. Yang kuculuk-kuculuk datang terlambat, dia bikin jamaah berjamaah juga tapi nggak dapat 27 derajat. Beda sama yang dari awal udah datang, bang. Ya, misalnya saya tadi telat tuh, macet di Senayan tuh luar biasa tuh. Tiap malam Ahad tuh begitu tuh Senayan, ya. Saya misalnya taruhlah berjamaah, saya nggak dapat 27 derajat walaupun berjamaah. Yang mendapat 27 derajat itu rombongan pertama. Makanya itu yang kita kejar. Jangan sengaja ngejar yang sunnah, baca doa kunut jadi masbuk terus tiap salat subuh, jangan. Ya, demi ukhuwah gue mah datang juga ada kemari, cuma telat mulu katanya, biar kunut sendirian, jangan. Ya, kalau pendapat yang pakai kunut anggaplah benar, pahalanya 2. Yang nggak kunut salah, pahalanya 1. Nggak ada dosa, nggak ada dosa. Ya, nah termasuk ini, kita punya kerabat yang meninggal dunia, ahli warisnya nggak ada. Kita kerabat yang bukan ahli waris, cara baginya gimana? Pakai pendapat yang kedua, pakai pendapat yang pertama, di antara pendapat yang kedua yang membolehkan kerabat bukan ahli waris dapat warisan. Ya, saya nggak pakai yang ahlu tanzil Ustaz, pakainya ahlur rohmi. Boleh nggak? Boleh. Itu ijtihad. Ya, kaidahnya apa? Ini ada hadis bunyi begini. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Ketika seorang ulama, seorang hakim ahli syariah, ya, itu berijtihad, kalau ijtihadnya benar, pahalanya 2. Wa idza akhta'a, tatkala dia salah dalam ijtihadnya, pahalanya 1. Cuma yang namanya ijtihad nggak sembarangan. Saya bukan ulama, saya bukan kelas mujtahid. Saya dalam rangka tidak berfatwa sekarang. Saya hanya menukil pendapat-pendapat ulama-ulama mujtahid. Makanya kalau dibilang, Ustadz fatwanya apa? Saya bukan orang yang boleh berfatwa. Ya, saya hanya menukil, ini pendapatnya Imam Syafi'i, ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, harusnya begitu. Ya, karena saya bukan ulama, ubaru. Ya, bukan ulama. Ya, ubaru katanya. Nah, jadi Masya Allah, boleh kita ambil pendapat pertama di antara pendapat yang berbeda tadi. Ada yang mengatakan ke Baitul Mal, ada yang mengatakan ke kerabat. Ya, kita ambil yang kerabat aja deh, dapat warisan. Cara ngitungnya pendapat yang pertama ahlur rohmi, boleh? Boleh. Ya, saya rasa begitu ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ayo. Ada pertanyaan, silakan. Mau nanya aja bingung, gimana ada soal suruh jawab. Silakan bang. Ya. 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 Kalau jomblo laki-laki belum menikah, kalau perempuan jomblo wati. Punya saudara bicara cakep mah cakep. Tapi kadang perempuan kalau udah sibuk kerja Pak, itu lupa nikah. Asik kerja jadi workaholic. Workaholic itu orang gila kerja. Ya, pas udah usia di atas 40 dia bingung cari jodoh. Duit mah banyak, duit, bandek banyak, tapi belum sempet nikah. Tiba-tiba si jomblo wati meninggal dunia karena nggak nikah, suami kagak ada, anak kagak punya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada kasus begitu? Tanya kerabat yang pasti dapat warisan dulu, ada apa enggak?
contoh, antum tadi tanya saudara perempuan tadi yang meninggal dunia nggak nikah, apa udah nikah? Belum nikah, nggak punya anak pastinya kan. Nah kita tanya dulu, itu perempuan punya ayah ibu nggak yang masih hidup? Ya berarti dua asumsi ini, nanyanya ngada-ngada berarti. Nanyanya bukan kasus khusus ya, ngadi-ngadi namanya, nggak apa-apa. Biar jadi ilmu juga. Kalau ada bagaimana? Orang tuanya ahli waris. Ayah ibunya dapat warisan. Bahkan cara menghitungnya bagaimana? Ya kalau seandainya ya warisan itu dia punya saudara, ayah ibunya ada, saudaranya nggak dapat warisan. Yang dapat warisannya cuma orang tuanya doang. Ya. Kalau itu yang meninggal nggak punya anak, ya ada ayahnya gitu, ibunya dapat 1/3, sisanya buat ayahnya 2/3. Itu ibarat apa? Ibarat apa namanya? Laki-laki dengan perempuan bagiannya. Ya, itu ada al-gharawain namanya. Ya, ada kasus gharawain itu termasuk ketika seorang meninggal dunia, dia meninggalkan ayah ibu. Ya gimana bagiannya tuh? Ya bagian si ayahnya kan nggak mungkin. Tadi kan 1/6 ya, 1/6. Kalau ibunya dapat 1/3, masa ayah 1/6, maka dapetin sisanya, dapat 2/3 bagian. Ya habis tuh dikasih orang tua. Nah sekarang asumsi yang kedua, orang tuanya udah kagak ada Ustadz, tapi dia punya saudara ahli waris bejibun. Saudara kandung, berapa saudara kandungnya? Saudara kandungnya ada berapa ya? Ngadi-ngadi aja tadi. 3 laki 2, perempuan 1. Maka yang dapat warisan siapa? Saudaranya yang sekandung, Pak. Dia berkumpul saudara laki dengan perempuan. Lihat surat An-Nisa ayat terakhir 176. Itu kasus al-kalalah. Seorang meninggal dunia nggak punya anak, nggak ada ayah, tapi punya saudara sekandung. Kalau perempuan doang sendirian dapat separuh kias anak perempuan. Tapi kalau saudaranya laki dengan perempuan, lidzakari mithlu haudzil unthayain. Jatahnya saudara laki 2 kali bagian perempuan. Kan saudara laki 2 kali 2 bagian berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Tambah 1 bagian perempuan 5. Bagian untuk saudara sahamnya 5. Kalau hartanya 2 miliar bagi 5, nanti jatah yang laki-laki dapat 2/5 kali 2 miliar. Ya. Yang perempuan 1/5 kali 2 miliar. Ponakannya dapat nggak? Kagak dapat. Kenapa? Karena masih ada saudara laki-laki sekandung masih hidup. Ya semoga sih antum termasuk saudara laki-lakinya. Ya, dapat juga, Bang. Ya, ntar kita bagi-bagi dah. Ya gitu ya. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Yang menguasai harta itu. Alasannya karena pikun. Ya. Pertanyaannya sekarang. Meninggal. Tapi nggak mati-mati. Nunggu enceng kita meninggal aja dah. Kalau enceng meninggal kita bagi-bagi aja dah. Gitu ya. Padahal begini ya, saya cuma tanya begini. Orang gila, antum mohon maaf ya, punya bini gila, stres. Bentar-bentar kalau ngamuk, waduh, apa aja masuk. Aing saha, aing saha, aing saha. Ya. Nih, bini gila nih, antum meninggal. Dapat warisan nggak? Kenapa dapat warisan? Karena dia masih terikat pernikahan, antum nggak nyerain dia, walaupun gila anaknya 12. Jadi antum masih cinta sama dia, kira-kira gitu ya. Nah sekarang yang gila saja ada hak warisnya, apalagi yang pikun.
Orang yang pikun tuh pada saat pikun kan tidak mukallaf, dia nggak sadar, hukum nggak berlaku sama dia. Tapi urusan waris, yang pikun ininya, perutnya pikun nggak? Perutnya pikun nggak? Kalau lapar pasti ngomong lah, lapar. Dia butuh minum, butuh makan. Sekalipun pikun, barangkali kita khawatir itu harta warisan jatuh ke tangan dia, khawatir nanti pembelanjaannya jadi masalah. Antum bukan nahan, tapi mengatur hartanya. Kapan sih yang pikun ini butuh, dia mau berobat, keluarin, ya, dia mau kemudian butuh nafkah hari-hari, dikasih, kan gitu. Nggak boleh ditahan-tahan karena kepikunannya, nunggu ntar kalau paman meninggal kita bagi-bagi aja dah. Agak boleh, apalagi dia butuh tuh harta dia. Ya, kita dititipin harta nih, pengurus masjid dapat tromol Jumat, iya nggak bang? Orang yang nyumbang apa namanya uang di tromol Jumat itu niatnya apa sih? Buat supaya masjidnya makmur dari sisi ibadahnya, dari sisi ruhiyah taklimnya, dari sisi pengurus-pengurus masjidnya yang merbotnya, mungkin ada imam tetap yang dibayar, digaji, merbotnya digaji, kan kita keluarin dari duit itu. Nah, tidak adil rasanya antum yang mendapatkan amanah untuk menyalurkan harta itu untuk kemakmuran masjid ditahan-tahan. Khotib Jumat berapa sih? Kasih aja gope 300.000 juga udah cukup. Padahal hartanya berlimpah, kalau diumumin hartanya ratusan juta. Jamaah sekalian, pengurus masjid berhasil ngumpulin dana ratusan juta. Khotib yang diundang baru datang, wah jangan-jangan nih, ya, gue pulang mah asik kayaknya nih, dikasih, ya, cuma 5,5 ikat doang, gitu kan, cuma 3 lembar doang, tapi duitnya banyak. Antum gak adil itu. Kan semakin banyak disalurkan, jamaah yang nyumbang itu dapat pahala nggak? Dapat pahala. Kita nggak mau dituntut di hadapan Allah, nanti pahala manfaatnya kita yang nanggung. Nauzubillah min dzalik. Contoh ya, kita punya harta nih, harta orang tuh nggak diberikan bagian dia, sampai di kesusahan pak, dituntut di hadapan Allah, nanti kita jadi ahli ibadah yang masuk neraka. Kenapa? Karena kita zolim sama dia. Nah, kita nggak mau zolimnya kebanyakan. Jadi orang jangan kelewatan. Kenapa ya kalau kelewatan? Muternya jauh. Coba bawa mobil kelewatan, muternya jauh. Ya, jadi orang jangan kelewatan. Ketika diamanahi, ya, kemudian kita salurkan itu, demi Allah antum juga mendapatkan pahala yang sama dengan yang nyumbang. Tapi ditahan-tahan, biarin lah, biar masjid duitnya banyak, biarin aja. Ya, zalim kita nggak boleh, itu tidak amanah. Ya, contoh misalnya kita dititipin duit, bang, nanti antum kalau ke masjid ada duit, kasih deh sama orang-orang masjid yang kesusahan. Itu duit mah nggak kita pakai, kita taruh di dompet berhari-hari. Orang yang nyumbang nanya, bang, udah dikasih? Afwan, nanti belum sempat ngasih, tapi kalau duitnya antum mau lihat, ada nih duitnya. Kan pengurus masjid yang menahan-nahan harta kan begitu modelnya itu. Gimana duit? Ada di rekening, gue kagak pakai. Boro-boro, ya, gue mau pakai minjem aja juga gue kagak berani. Tapi nggak disalurin, nggak amanah juga bang. Sama. Jadi makin dimakmurkan masjid ini, Allah itu pemilik masjid ini. Enggak ada yang miskin. Yang miskin mah antum. Hati antum yang pada miskin. Ya, harusnya ngurusin masjid jiwanya kaya-kaya supaya wah terus. Habis bagaimana? Allah yang cukupin. Saya kalau mau sodakoh nggak punya duit, niat dulu. Nanti ini guru-guru tempat anak saya sekolah saya kasih makan. Duitnya ada bi, bini nanya, belum ada. Ntar malam ada jamaah yang mau pada baca ngedoain saudara-saudaranya pada meninggal dunia. Ntar malam mau pada bikin pengajian. Udah kirim dah 50 bok. Ada duitnya bi, belum ada. Pesen aja udah. Yakin sama Allah, dikasih dicukupin. Ya, dapat duit nggak ada kelebihannya buat khusus itu, masya Allah. Nah jadi kalau kebalikan ditanya tadi, gimana Ustadz, ada warisan punya si pikun ini, tapi ponakannya kagak ngasih, dosa dia nggak boleh. Warisan gak dibagi, pikun boleh kita tahan hartanya, tapi disalurkan untuk kepentingan dia. Jangan ditahan, kita kagak pakai Ustadz, nggak nguasain, tapi nggak dibagi, gimana caranya? Zalim kita nggak boleh. Ya saya sih berharap ya masjid ini makmur, kegiatan-kegiatan ruhnya hidup,
karena nanti akan di akhir zaman ada masjid, kita berlomba-lomba memperindah masjid, tapi ruhnya nggak ada. Gontok-gontokan iya, ya taklimnya kagak hidup, orang berzikir juga kagak hidup. Nanti kejadian. Kalau masjid ngelihat tuh bejeger, ya dibangun sekian miliar, iya, tapi nggak hidup. Ingat, kita akan dituntut di hadapan Allah tuh, karena amanah jamaah itu. Dan jamaah tidak hanya satu orang, yang namanya berjamaah banyak orang. Maka saya hanya memberikan masukan saja, kebetulan kesempatan saya duduk di meja ini, ya mudah-mudahan bisa didengerin, bisa diamalin, ya manfaatkan supaya pahala orang itu bisa mendapatkan bagiannya. Contoh ya, saya sebenarnya dari kemarin tanya asisten saya, ini gue mau nyentil nih pengurus masjid, kenapa? Orang kagak ada kunyahannya. Tanya-tanya tuh saya tuh, kira-kira pesen nasi kebuli berapa senampan? Biarin kita yang biayain dah, ya. Kenapa? Biar pada makan saya dapat pahala. Tapi kan surga buat saya terlalu luas. Saya kemarin kuliah subuh Pak, hari Jumat subuh. Pengurusnya pengurus musola, antum tahulah keuangannya pasti minim karena nggak ada Jumatan. Saya mewakafkan diri saya ngajar di situ Pak. Saya siapin beras satu orang 5 kilo Pak. Kemarin nyiapin 40 pek kurang, 60 pek tambahannya 20. Beli lagi di swalayan. Satu jamaah udah makan kenyang, makanannya kita yang siapin, dapat ilmu juga, pulang bawa beras 5 kilo Pak, 7 literan. Makanya kalau ngaji suami nggak ngaji, bininya marah. Bang ngaji lu bang, ngapa lu nyuruh gua? Beras habis bang. Biarin. Motivasinya dapat beras dulu, biarin. Ya orang tahu combro enak, kalau nggak suruh cobain nggak akan beli Pak. Biarin motivasinya mau apa aja, antum jangan mencelak dia, biarin. Nanti kalau manisnya taklim udah berasa, insya Allah ya mudah-mudahan jadi materi yang bisa kita bicarakan nantinya. Ya, masjid ini harus makmur ya, jadi mengeluarkan uang jamaah untuk kemakmuran masjid itu ya justru kita memperlancar pahala itu biar mengalir terus ya. Saya rasa begitu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, banyak bicara banyak salah. Kalau salah saya minta maaf kepada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mari kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.